Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Agustina, NIM 210321100060. Saya dari program studi Agribisnis B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tanah organik pertanian. Yang pertama, definisi bahan organik pertanian. Yaitu semua bahan organik yang telah mengalami perombakan baik secara alami atau termali di dalam dan di permukaan tanah, baik yang masih hidup atau yang mati tetapi tidak termasuk bagian tanaman di atas permukaan tanah yang masih hidup. Yang kedua, ada pengelompokan bahan organik. Pengelompokan bahan organik dibagi atas dua, yaitu komponen hidup dan komponen mati. Yang pertama, komponen hidup, di antaranya akar tanaman, binatang di dalam tanah, biomasa mikroorganisme, yaitu bahan organik yang berasosiasi di dalam sel mikroorganisme tanah yang hidup. Selanjutnya, biomasa fauna, yaitu bahan organik yang berasosiasi di dalam fauna tanah yang hidup. Yang kedua, ada komponen mati. Yang pertama, bahan organik partikulat, seperti serasa, yaitu residu tanaman di permukaan tanah. Bahan organik makro, yaitu fraksi bahan organik yang berada di dalam matrik tanah dan umumnya berasal dari hasil pengayakan atau sieving tanah. Yang terakhir, fraksi ringan, yaitu bahan organik yang diisolasi dari tanah mineral dan mengapung di air atau larutan. Yang kedua, ada bahan organik terlarut. Bahan organik yang terlarut dalam larutan tanah yang meliputi gula, asam amino, asam-asam organik yaitu seperti asam sitrat, malat, dan lain-lain. Yang ketiga, ada humus, diantaranya non-humus substansi, yaitu struktur organik yang dapat diidentifikasi dan dikelompokkan ke dalam kelas biopolimer. Yang kedua, ada humus substansi, yaitu molekul organik dengan struktur kimia yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelas biopolimer. Selanjutnya ada asam humik, yaitu materi organik yang larut dalam larutan alkali tetapi akan mengendap dalam proses asidifikasi ekstrak alkali. Selanjutnya ada asam fulvik, yaitu materi organik yang larut dalam larutan alkali dan akan tetap terlarut dalam proses asidifikasi ekstrak alkali. Yang terakhir ada humin, yaitu materi organik yang tidak larut dalam ekstrak larutan alkali. Yang keempat, ada bahan organik lembang, yaitu materi organik yang mengalami karbonisasi lanjut seperti arang, bagian tanaman yang terbakar, grafit, dan batu bara. Untuk fungsi bahan organik, yang pertama ada fungsi fisika, yaitu struktur tanah, kemampuan menahan air atau water holding capacity, warna tanah. Yang kedua ada fungsi kimia, kapasitas tukar kation, reaksi atau pH dan daya sanggah tanah, oksidasi anion asam organik, amonifikasi nitrogen organik, adsorpsi spesifikasi molekul organik, daya sanggah tanah, jerapan, dan kompleksas. Yang ketiga ada fungsi biologi, yaitu sumber energi untuk proses biologi tanah, sumber unsur hara makro, dan resiliensi ekosistem. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.